yang tidak menyerahkan dirinya pada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dia dari Tuhan, dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia, yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah, ya. pagi ini kami boleh bersama-sama untuk datang secara khusus kepada
kepada Tuhan di dalam ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang sudah mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran kami untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Engkau ya Bapa yang akan mendengar segala pujian yang boleh kami sampaikan rinduan kami saat ini. Ketika kami tidak bersama-sama dengan jemaat yang lain, tapi kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, menjauhkan kami dari sakit dan kelemahan tubuh. Memimpin semua jemaat, baik yang ada di tempat ini maupun keluarga-keluarga yang saat ini ada di rumah. Engkau Tuhan memberkati semuanya, melindungi dan menyertai mereka. Berkati ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang berdoa dan ucap syukur. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nyanyian pujian kita dari nyanyian pujian nomor 329. Muliakan namanya. Kita akan nyanyikan semua baik. bukan karena saudara dan saya memiliki segala sesuatu, akan tetapi rumah tangga yang berbahagia adalah rumah tangga yang selalu menghadirkan Yesus sebagai kepala yang menopang, menolong, dan yang menjadi satu-satunya juru selamat yang diandalkan. Mari kita akan menaikkan pujian, nyanyian pujian kita nomor 345. Amen.
ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-8. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hei hamba-hamba, taatilah Tuhanmu, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan Ia tidak memandang muka. Amin. Kebahagiaan sejati keluarga Kristen adalah ketika mereka sebagai keluarga menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan bertekad melayani Tuhan Yesus sepanjang kehidupan. Mari kita akan menyanyikan nyanyian bersama keluarga. Janji setia sampai akhir.
Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan terus beranugerah dalam hidup kita. Kalau sampai pada hari ini kita masih bersama-sama menikmati kehidupan kita, kita percaya bahwa ini semua adalah semata-mata oleh karena anugerahnya dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada pepatah berkata, walaupun jauh di mata, tetapi kita dekat di hati. Beberapa minggu ini kita berpisah dalam waktu, tempat, tetapi kita percaya bahwa di dalam roh kita tetap ada di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tidak terasa kita sampai di minggu yang terakhir di bulan Maret ini. Minggu yang terakhir di mana kita akan menutup tema pada bulan ini, keluarga yang diberkati Tuhan, di mana kita masing-masing dipanggil oleh Tuhan dalam sebuah panggilan, dalam sebuah tanggung jawab, baik sebagai suami, istri, orang tua, dan anak-anak. Dan pada minggu yang kelima ini, kita kembali akan merangkum semua bagian tema pada bulan ini, yaitu bagaimana kita menjalani sekarang kehidupan bersama-sama di tengah keluarga. Kita akan sungguh-sungguh mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, kehidupan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Sebentar lagi minggu depan kita akan masuk di dalam Minggu Paskah. Inilah disebut sebagai klimaks dari perjalanan iman kita, yang juga menjadi klimaks dari perjalanan pelayanan Tuhan Yesus Kristus di atas muka bumi ini. Bahwa kurang lebih selama 3 tahun Ia memulai perjalanan pelayanannya. Ia datang di Galilea dan terus memberitakan Injil Kerajaan Allah, melenyapkan segala sakit penyakit, mengusir setan-setan, dan kemudian tiba saatnya Ia mendekatkan diri ke Yerusalem untuk menggenapi panggilan dan misinya, yaitu Ia akan naik ke atas kayu salib untuk melakukan misi akhirnya, yaitu penyelamatan umat manusia dari dosa. Saudara, apa yang terjadi di hari-hari ini? Tampaknya kita sedang melihat bahwa segala sesuatu sedang menuju kepada sebuah klimaks atau kepada sebuah puncaknya. Ada pertanyaan saudara, banyak orang pada masa sekarang ini, baik orang percaya maupun orang yang belum percaya pada Kristus. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi di hari-hari ini? Mengapa dunia sedang mengalami satu pergumulan yang menakutkan, pergumulan yang terjadi dan dialami secara bersama-sama? Anak-anak dalam PA harian mereka pagi hari berkata bahwa, Bapak, bagaimana kalau kita berdiskusi tentang akhir zaman, sehingga pelajaran pada hari itu beralih kepada topik yang satu ini. Saudara, apa yang sedang terjadi di hari-hari ini? Pertanyaan yang perlu saudara dan saya ketahui jawabannya. Dan kemudian bertanya saudara dan saya, apakah ini pertanda bahwa zaman akhir sudah diambang pintu, atau akhir zaman sudah tiba? Apakah tanda-tandanya? Banyak orang bertanya-tanya sudah. Tetapi yang pasti roh Alkitablah yang menjadi jawaban yang tepat. Terlebih lagi pernyataan Tuhan Yesus sendiri yang akan menjadi pegangan di dalam kehidupan kita menghadapi waktu-waktu ke depan ini. Saudara, di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-24, mulai ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-25, saudara membuka khotbah pada pagi hari ini dengan tema keluarga yang harmonis, yang diberkati Tuhan, keluarga yang berkenan di hati Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Mari kita melihat pernyataan Tuhan Yesus di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Nubuat Tuhan Yesus disampaikan di sana tentang akhir zaman. Menjawab pertanyaan para muridnya, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Apakah tanda kedatangan Engkau ya Tuhan yang kedua kalinya
dan kemudian tanda kesudahan dunia ini. Yesus memberikan kepada mereka 3 tanda besar, 3 bagian tanda besar di dalam ayat-ayat ini, saudara. Pertama, yaitu kita dapat melihat di dalam Matius 24 ayat yang keempat, saudara. Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda umum yang akan terjadi selama zaman ini sampai pada akhir zaman nanti. Tanda yang pertama disebut sebagai tanda-tanda umum, yaitu akan ada penyesatan di seluruh dunia. Kemudian akan ada berita-berita perang. Itu tanda umum yang pertama. Kemudian Tuhan Yesus juga memberikan tanda-tanda khusus yang menunjukkan bahwa akhir zaman telah tiba, yaitu masa kesengsaraan besar yang ditulis mulai ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-28 dari Matius pasal yang ke-24 ini. Ditandai dengan datangnya tokoh, yaitu Antikristus. Akan muncul Mesias palsu, nabi palsu, dan kemudian masa kesusahan yang besar, di mana ada penderitaan yang belum pernah dialami oleh umat manusia. Saudara, itu tanda yang kedua yang disebut dengan tanda-tanda khusus. Tetapi saudara, sampailah kita pada tanda yang ketiga yang disebut dengan tanda-tanda yang menakjubkan, yang terjadi pada saat Ia akan datang, pada waktu ketika Ia datang di dalam kemuliaan dan kuasanya yang luar biasa. Ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-31. Oh, dikatakan matahari akan menjadi gelap, bulan tidak akan bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat situasi kondisi kita sekarang ini, kita ada di mana? Penyesatan dan berita perang itu sudah terjadi beberapa waktu yang lama. Ada tanda-tanda khusus, saudara. Nabi palsu, Mesias palsu, Antikristus, dan masa kesusahan besar. Apakah itu yang sedang kita alami di hari-hari ini? Apakah mungkin, saudara, gambaran tentang matahari yang menjadi gelap dan bulan yang tak bercahaya dan bintang yang berjatuhan bukan gambaran secara alegoris, tetapi mungkin adalah gambaran hiasan yang menggambarkan bagaimana dunia ini sungguh-sungguh menjadi gelap. Kehidupan tampaknya menjadi runtuh, bintang-bintang berjatuhan, segala sesuatu menjadi cakup, saudara. Apakah itu tandanya? Kedatangan Yesus Kristus sudah diambang pintu. Lepas dari semua nubuatan Tuhan Yesus ini dan kemudian kita memahaminya, saudara, ada sesuatu yang penting buat kita lakukan dan kita sikapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gerejanya, sebagai orang percaya, itu bahwa kita harus mendengarkan peringatan Tuhan Yesus ini. Orang-orang kudus, orang-orang percaya harus siap menghadapi masa kesusahan besar ini dan berjaga-jaga. Sekali lagi, berjaga-jaga terhadap tanda-tanda menuju kepada kedatangan anak manusia itu, karena firman Tuhan katakan kedatangan anak manusia sama seperti pencuri. Kita tidak tahu kapan waktunya, dia akan datang tiba-tiba, dan kemudian saudara dan saya yang tidak siap akan menjadi terkejut. Tetapi saudara, kita adalah orang-orang yang berjaga-jaga pada firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata ayat 32 sampai 35, berjaga-jagalah terhadap tanda-tanda ini dan nantikanlah kedatangannya yang kedua kali. Berjaga-jaga dan menantikan. Firman Tuhan pagi hari ini ingin menekankan yang kedua ini, saudara. Yang pertama kita sudah paham, berjaga-jaga, menjaga hidup kita, saudara. Tetapi juga yang kedua, apakah saudara sedang menantikan dengan penuh kerinduan akan hari pembebasan ini, hari pengharapan besar orang-orang percaya, seperti dituliskan juga Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-1 ayat yang ke-10, bahwa kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali mempunyai tujuan, yaitu Ia akan membebaskan kita dari murka yang akan datang.
Kedatangannya di awal-awal itu akan menjemput gerejanya saudara. Terjadi pengangkatan gerejanya yang akan meluputkan kita dari luka yang akan datang. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang tersebut. Lepas dari semua itu saudara, panggilan kepada umat manusia itu bertobat. Sekali lagi panggilan untuk semua umat manusia yaitu bertobat. Bertobat kepada Kristus Yesus. Menurut perjanjian baru dikatakan bertobat berarti berbalik dari dosa, meninggalkan cara hidup berdosa. Tetapi yang kedua saudara, berbalik kepada Tuhan untuk menantikan. Berbalik kepada Tuhan untuk menantikan kedatangannya. Ini arti definisi dari bertobat semuanya saudara. Di dalam perjanjian baru, berbalik dari dosa, tetapi juga berbalik kepada Tuhan untuk menantikan kedatangan anaknya di dalam kesiapan. 1 Tesalonika 1 ayatnya yang 9. Pertanyaan buat kita semua pada pagi hari, sudah kita ada di dalam pertobatan ini? Itu meninggalkan cara hidup berdosa dan kemudian berpaling kepada penantian akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Suatu peristiwa yang sangat menggembirakan. Ada seperti sebuah reuni akbar, reuni yang besar saudara, yang penuh dengan kemuliaan yang abadi. Saudara, ini adalah doktrin, disebut kepercayaan yang saudara saya yakini dan semua orang percaya bahwa reuni yang penuh kemuliaan ini akan menjadi suatu penghiburan. Penghiburan bagi semua pengikut Kristus yang rindu untuk bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Tuhan. Ini doktrin saudara, bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Semua orang percaya di dalam kemuliaan dan sukacita. Karena itu Rasul Paulus katakan, hiburkanlah orang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini, dengan keyakinan ini, dengan pengertian ini. Hiburkan bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan dan saudara-saudara kita seiman di dalam satu suasana surgawi yang penuh dengan kemuliaan. Saudara-saudara, orang-orang percaya yang hidup pada masa sekarang ini, yang berharap untuk terhindar dari semua hal yang akan menimpa dunia ini, akan melakukannya hanya dengan kesetiaan. Jika kesetiaan kepada Kristus dan firman-Nya dan tetap waspada di dalam doa. Dan inilah sikap kita. Kesetiaan kepada Kristus dan firman-Nya serta tetap waspada di dalam doa. Dalam hubungan yang terus dekat dengan Tuhan, hubungan yang tetap benar dengan Tuhan dan waktu. Saya ingin memberikan gambaran sedikit tentang kehidupan di akhir zaman ini dalam konteks keluarga yang ditulis oleh Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Saudara-saudara, inilah situasi akhir zaman ini yang akan melanda pertama-tama itu keluarga demi keluarga. Bahwa di dalam keluarga akan terjadi kekacauan. Itu keluarga-keluarga yang tidak menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat di dalam kehidupan mereka. Markus 13 ayat 12 memberikan nubuat yang sama juga. Dia berkata bahwa seorang saudara akan menyerahkan saudaranya sendiri, saudara kandungnya sendiri untuk dibunuh. Dan kemudian demikian juga seorang ayah akan juga melakukan yang sama kepada anaknya. Dan sebaliknya anak-anak juga akan memberontak kepada orang tua dan akan membunuh mereka. Wah saudara, Markus 13 ayat 12 ini mengerikan sekali. Kata membunuh di sini saudara, bukan diartikan bahwa menghilangkan nyawa, tetapi juga Yesus pernah berkata ya, arti kata membunuh. Dan siapa membenci saudaranya, ia adalah pembunuh manusia. Jadi definisi membunuh menurut Tuhan Yesus adalah bukan sekedar kita menghilangkan nyawa, tetapi ketika kita menaruh kebencian, kita menaruh dendam, kemarahan kepada sanak saudara kita. Tuhan Yesus berkata bahwa kita telah melakukan pembunuhan. Ini akan terjadi saudara di hari yang terakhir, bahwa kasih itu akan menjadi luntur dan dimulai di tengah keluarga. Orang akan saling membenci satu dengan yang lain.
Saudara, sehingga kata harmonis itu menjadi sesuatu yang sangat langka ditemukan nanti di hari-hari terakhir. Orang akan mementingkan dirinya sendiri dan kemudian orang akan menuju sana. Pada pagi hari ini kita sedang menemukan tentang akhir relasi, menutup rangkaian bulan ini. Bagaimana kita membangun hubungan yang indah di tengah-tengah keluarga kita. Saudara-saudara, tidak mudah menjadi orang tua yang hidup di zaman sekarang ini. Tidak mudah. Ketika manusia mengalami tekanan hidup, orang akan fokus untuk berpikir bagaimana mencari uang, mengejar materi. Terjadi tekanan-tekanan dalam kehidupan manusia. Orang akan berfokus kepada bagaimana mencari nafkah, dan ini memang ada juga. Sehingga tekanan itu akan membawa dampak kepada keluarga juga. Ya. Orang tua akan menekan anak-anak mereka. Juga saudara, kita dapat melihat kekerasan itu bisa terjadi di tengah-tengah keluarga. Sementara anak-anak remaja yang sedang masuk di dalam masa-masa keraguannya mencari identitas diri, saudara, mereka juga mengalami keraguan. Mereka akan menutup diri, bersikap skeptik. Mereka akan menjadi bingung ketika orang tua tidak berperan sebagaimana seharusnya. Mereka tidak tahu kemana arah kehidupan mereka, sehingga mereka mengalami kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan mereka sebagai seorang remaja. Dan kemudian terjadilah yang disebut dengan pemberontakan. Ini adalah persoalan yang serius untuk para orang tua. Dan dikatakan juga akan menjadi malapetaka yang dahsyat buat anak-anak. Ketika orang tua gagal untuk membawa anak-anak mereka di masa-masa yang sulit ini di dalam terang kebenaran firman. Orang tua harus bekerja dengan keras untuk membimbing anak-anaknya sehingga mereka tidak terjerat atau terjerumus di dalam pengaruh zaman yang semakin bobrok ini. Jika kita gagal pada sebuah keluarga, kita gagal pada sebuah generasi, maka kita akan melihat akan lahir generasi-generasi masa depan yang akan datang, itu generasi-generasi tanpa Tuhan. Sangat serius. Bagaimana kita menjaga keluarga kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, pada pagi hari ini, sungguhnya Efesus ini berkata bahwa marilah kita memiliki hubungan yang istimewa, hubungan yang harmonis, hubungan yang indah di tengah-tengah keluarga kita di masa-masa yang sulit. Hubungan yang sifatnya interaktif dan komunikasi. Hubungan yang terbuka, saling mempercayai satu dengan yang lain. Dan saudara, hubungan ini ternyata didasari oleh hubungan vertikal yang benar antara orang tua dengan Tuhan. Hubungan yang benar antara orang tua dengan Tuhan. Hubungan yang baik, hubungan yang harmonis orang tua dengan Tuhan akan menjadi dasar hubungan horizontal yang baik dengan seisi Tuhan. Jangan kita mengabaikan hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Jaga itu. Dan ini menjadi dasar bagaimana kita akan membangun hubungan yang harmonis di tengah-tengah keluarga. Diperlukan sebuah evaluasi, pemulihan dan komitmen. Sekali lagi, diperlukan evaluasi, pemulihan dan komitmen dari waktu demi waktu untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan seisi Tuhan yang didasari oleh kebenaran firman. Saudara, tidak ada yang sempurna. Kita bisa lalai, kita bisa lupa, kita bisa gagal. Tetapi Tuhan katakan, mari terus kita mengevaluasi diri. Kita lakukan pemulihan dalam kehidupan rohani kita, pemulihan dalam hubungan relasi kita, dan membuat komitmen yang baru untuk membangun kehidupan kita lebih baik berdasarkan standar Allah, menjunjung tinggi ketaatan, disiplin, dan komunikasi yang harmonis antara anak dan orang tua. Indah sekali kalau kita bisa melakukan semuanya. Saudara, selanjutnya Efesus pasal yang 6 berbicara tentang kewajiban anak itu taat kepada orang tua. Taat kepada orang tua berarti mendengarkan dan mati. Anak-anak di sini ada ya, beberapa ya. Apa artinya? Taat kepada orang tua, mendengarkan nasihat
dan maaf. Jadi mendengar dengan sikap yang benar. Sikap yang benar adalah mendengar, mengamati, menyimak, dan kemudian mematuhi. Menyimak dengan seksama dan kemudian melakukan. Bukan sampai lalu, melainkan dihayati dan kemudian dilakukan. Kita harus percaya bahwa setiap nasihat dari orang tua adalah menuju kepada kebaikan. Ketaatan kepada orang tua sebenarnya adalah wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, wujud ketaatan kita kepada siapa? Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kita tahu masih ada otoritas ya, yang lebih tinggi dari kita, yaitu orang tua kita. Kita taat karena kita tahu ada otoritas yang lebih tinggi di atas kita, yaitu orang tua kita, di mana Tuhan telah memberikan tanggung jawab dan otoritas itu kepada orang tua. Yang kedua, saudara, mengapa kita taat kepada orang tua? Karena kita tahu dia ada otoritas dari Allah. Yang kedua yaitu kita masih bergantung kepada orang tua. Mungkin kalian merasa kita hebat, kita bisa melakukan sendiri, kita merasa sudah mampu. Tetapi saudara, kita masih bergantung kepada orang tua karena kita masih anak. Kita masih anak. Ini alami kita, ini natur kita, ya, ini kodrat kita. Bahwa kita adalah anak. Dan memanglah demikian Alkitab berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu karena ada otoritas di dalamnya dan engkau masih bergantung hidupmu kepada mereka. Orang tua kita adalah model sesungguhnya yang Tuhan telah tetapkan. Bagaimana orang tua hidup, imannya, teladan baiknya, demikian juga kita harus hidup sama seperti teladan yang diberikan oleh orang tua. Yang kedua, saudara, hormat kepada orang tua. Berarti kita memperhatikan dia, mengasihi, memelihara, dan berusaha menghormati saat dia masih hidup, saat dia masih bisa berbicara, saat masih ia bersama-sama dengan saudara. Dengarkanlah, hormatilah. Banyak orang sekarang, saudara, lupa itu, menghormati orang tuanya. Nanti kalau sudah meninggal dunia, baru membangun kuburan yang bagus, yang megah. Kemudian saudara setiap hari disembayangi ya orang tuanya, orang tua. Diberikan persembahan. Tetapi bagaimana ketika orang tua kita masih hidup? Yang benar adalah ketika mereka masih hidup, kita hormat. Dan ketika mereka sudah meninggal dunia juga, kita kenal dan berikan penghormatan kepadanya. Nah, sudah dikasih Tuhan mendengarkan nasihat. Itu yang Tuhan minta di dalam kehidupan ini. Anak-anak, hormatilah orang tua, perhatikanlah kehidupannya, dan kemudian dengarkanlah nasihatnya. Mazmur 112 ayat 1-3, janji firman Tuhan berkata, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama. Ayat ini merangkum panggilan kita sebagai anak-anak. Ada janji berkat Tuhan buat kalian. Yang kedua, saudara, yang terakhir berbicara tentang kewajiban orang tua. Firman Tuhan katakan, janganlah bangkitkan amarah anak-anak, tetapi didiklah mereka di dalam takut akan Tuhan. Saudara, panggilan kita sebagai orang tua jangan membuat anak-anak kita tawar hati. Anak-anak tawar hati karena orang tua perkataan dan perbuatannya tidak sesuai. Itu bisa membuat anak-anak menjadi tawar. Mereka melihat orang tuanya, papa dan mamanya, perkataannya berbeda dengan perbuatannya. Anak akan menjadi tawar hati. Kemudian juga anak menjadi tawar hati ketika anak selalu dipersalahkan, selalu dalam posisi yang salah. Tidak ada sisi yang lain, yaitu memuji dan membesarkan hatinya. Anak bisa menjadi tawar hati. Kemudian juga anak menjadi tawar hati ketika orang tua bersikap pilih kasih, tidak melakukan keadilan di tengah keluarga. Anak bisa menjadi tawar hati. Kemudian juga anak bisa menjadi tawar hati ketika ada janji-janji orang tua dan tidak ditepati. Anak bisa menjadi tawar hati. Kemudian juga anak bisa menjadi tawar hati ketika orang tua menganggap remeh persoalan-persoalan yang bagi anak itu penting. Nggak penting.
diremehkan, akan bisa menjadi kawan. Nah, ini sebuah nasihat yang tidak main-main, saudara. Karena panggilan orang tua saudara adalah sama. Jangan membuat amarah dan amarah hati di hati anak-anak kita. Tetapi kita dipanggil untuk mendidik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ulangan 6 ayat 6-7 berulang-ulang. Didiklah mereka. Sudah kata didik, kata dasarnya sama, yaitu ekrepo, yang berarti memelihara dan memberi makan. Jadi kata mendidik itu sama dengan memelihara dan memberi makan. Kata dasarnya sama. Banyak orang fokus kepada memberi makan secara fisik, saudara, tetapi lupa memberi makan secara rohani dan teladan kehidupan moral yang baik. Memberi makan berarti baik secara jasmani, secara rohani, tetapi juga secara moral. Marilah kita melihat bagaimana panggilan kita sebagai orang tua untuk membiasakan hal-hal yang baik di rumah. Mengajar anak-anak kita dan saling melakukan yang baik. Seperti contoh saya berikan misalnya, orang tua mengajar memberi teladan kepada anak-anak tentang satu, mengucap terima kasih kalau diberi sesuatu. Ini satu didikan yang sangat penting. Terima kasih adalah bagian dari iman. Lagi-lagi, mengucapkan terima kasih adalah bagian dari iman. Ketika diberi sesuatu kita katakan apa? Terima kasih. Karena kita juga dibawa untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah melakukan berkat-Nya, terutama keselamatan kepada kita. Berterima kasih. Kemudian juga yang kedua, maaf kalau ada kesalahan. Biasa nggak minta maaf? Orang tua biasa minta maaf kepada anak kalau ada kesalahan. Ini dua hal yang sangat penting. Ini bagian dari iman juga. Berkata, barang siapa tidak mengampuni sesamanya, maka surga tidak akan mengampuni engkau. Yang ketiga, berbagi makanan, berbagi mainan. Tidak berikanlah juga. Kau mendapatkan cuma-cuma, berikan. Kemudian juga prinsip-prinsip kebenaran yang dilakukan di rumah, misalnya dua lagi ya, dengan penuh tanggung jawab, bekerja di rumah, bekerja kepada Adam dan Hawa, menjadi orang yang bekerja. Anak-anak belajar itu sejak kecil di rumah mereka, menjadi orang yang bertanggung jawab, bekerja. Maka kita dengan terakhir sudah tanggung jawab pribadi. Diri sendiri setelah makan, cuci pakaian sendiri, ini tanggung jawab. Yang dari iman, saudara. Allah memanggil kita bertanggung jawab. Nasihat Tuhan pada pagi hari ini sangat indah buat saudara dan saya. Kita dipanggil saudara untuk menjadi keluarga-keluarga relasi yang taat di dalam isi. Anak taat dengan orang tua. Ayo orang sebuah ketaatan kepada firman. Saudara sebagai seorang anak harus taat kepada orang. Sebaliknya orang tua harus mengasihi anak-anaknya dengan jalan mendidik mereka dengan sehat. Saudara, saya panggil pagi hari ini dalam sebuah tantangan buat kita semua. Saya tunjukkan semuanya akan tunjukkan kepada sikap doa. Ujian nomor 2, biarlah ini menjadi doa dan hubungan kita bersama di hari-hari yang sulit ini. Ketika terus ada di dalam penyertaan Tuhan, ada di dalam berkat Tuhan. Doa buat saudara, buat orang tua, buat anak-anak. Tidak lepas dari kesalahan dan kegagalan. Dan untuk orang tuanya sempurna. Tetapi yang diminta adalah sikap jujur kepada anak-anak kita. Bahwa kita adalah orang tua yang tidak sempurna. Tetapi anak-anak kita ini melihat kita bersikap
Papa, Mama, minta maaf. Karena Papa dan Mama tidak sempurna. Itu yang dinantikan oleh anak-anak kita. Dan mereka sangat menghargai itu. Kita bukan menjadi orang tua yang otoriter, yang mempermainkan anak-anak kita, tetapi kita menjadi teladan kasih buat anak-anak kita. Hai anak-anak, untuk dipanggil Tuhan, taat kepada orang tua, sebagai tanda ketaatan kepada Tuhan. Tuhan dan otoritas dan tanggung jawab besar kepada orang tua untuk memelihara engkau. Pada pagi hari ini biarlah menjadi berkat buat keluarga kita semua, baik orang tua maupun anak. Di hari-hari banyak orang menjadi kacau, keluarga-keluarga menjadi kacau, tetapi keluarga-keluarga orang percaya di mana Yesus Kristus menjadi Tuhan, firman-Nya menjadi dasar dalam kehidupan kita bersama, menjadi keluarga yang harmonis dan diberkati. Siaplah menjadi keluarga-keluarga yang menantikan kedatangan Tuhan di dalam kesiapan, berjaga-jaga dan memelihara kehidupan rohani. Mari kita ambil waktu sejenak berdoa di tempat kita masing-masing. Katakan, Tuhan, aku menyerahkan hidupku di hari-hari ini dengan lebih sungguh-sungguh kepadamu. Aku membawa diriku sebagai orang tua yang bertanggung jawab dan pengajaran kepada anak-anak. Juga mau berdoa yang sama. Aku menjadi kepada orang tua dan lebih lagi kepada Tuhan. Kembalilah anak-anak, jika engkau jauh dari hadirat-Mu, mulai meragukan Tuhan, memulai meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Kembalilah kepada dirimu, sungguh-sungguh berbahagia. Dan kita nyanyikan pujian ini. Pimpinlah untuk kesempatan tempat kami yang berbeda-beda di tengah-tengah kami. Janji firman, ketika 2-3 orang berkumpul ada dalam penghiburan, damai sejahtera. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami yang terus bertumbuh. Orang-orang Kristen yang percaya
dan menantikan kedatangan-Mu yang kedua dengan jaga kekudusan seperti firman perkataan. Bahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka yang akan melihat Allah. Terima kasih Bapak. Dalam kelemahan tubuh mereka, jemaat Tuhan senama Yesus Kristus, Tabib kami yang ada sembuh kami di dalam kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Lindungi kami dari segala wabah virus yang biar damai sejahtera Tuhan akan menguasai hati dan pikiran. Kami juga berdoa bukan saja kepada bangsa dan negara kami, bahkan dunia. Mereka boleh melihat Tuhan punya pengharapan dalam kehidupan mereka. Juga memberkati jemaat ini di hari-hari yang sulit ini ketika dunia usah dan terhenti. Tetapi Tuhan berkat-Mu tidak pernah berhenti dicurahkan di tengah-tengah kehidupan umat-Mu. Ajaib Hamba mencurahkan di tengah-tengah bahwa burung gagak itu juga akan dikirimkan ke rumah jemaat-Mu masing-masing untuk membawa makanan sehingga anak-anak Tuhan hidup di dalam pemeliharaan-Mu. Doa bangsa Indonesia, pemerintah kami doakan presiden kami beri kepada dia keteguhan hati, demikian juga kesehatan, kebijaksanaan, hingga negeri ini akan segera terluput dari wabah, segera dipulihkan dari bencana. Hiburkanlah yang berduka cita, kuatkanlah yang lemah, bangkitkanlah yang jatuh. Doa kami pada pagi hari ini dan menutup berkat kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, anugerah yang sempurna serta persekutuan yang indah sejahtera di dalam Roh Kudus beserta dengan kami sekalian umat-Mu saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Saat itu masing-masing mengambil saat itu mengucap syukur kepada Tuhan. Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.